1. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca dan Shila, yang artinya A. 3 dasar, B. 5 kewajiban, C. 3 kewajiban, D. 5 dasar. Jawabannya D. 2. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 dan terdapat dalam buku A. Sutasoma dan Bharatayudha, B. Negara Kertagama dan Sutasoma, C. Bharatayudha dan Arjunawiwaha, D. Negara Kertagama dan Bharatayudha. Jawabannya B. 3. Ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara adalah A. Pancasila, B. Perbuk, C. Pergub, D. Perpres. Jawabannya A. 4. Nilai-nilai Pancasila sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak A. Prakemerdekaan Indonesia, B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, C. Bangsa Indonesia sudah bisa berdiri sendiri, D. Dipimpin oleh rakyatnya sendiri. Jawabannya A. 5 rumusan dasar negara yang dijadikan sebagai rancangan pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah A. Magna Charter, B. Jakarta Charter, C. Surabaya Charter, D. Borneo Charter. Jawabannya B. 6. Istilah Pancasila yang dipakai Insinyur Soekarno pada saat menyampaikan pidatonya di depan sidang BUPKI pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 1 Juni 1945, D. 17 Agustus 1945. Jawabannya C. 7. Di dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa pengesahan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara begitu penting bagi Indonesia yang baru merdeka? A. Karena memberikan dasar hukum dan arah ideologi untuk pembangunan negara. B. Karena hanya berfungsi untuk kepentingan pemimpin negara saja. C. Karena memberikan keistimewaan bagi wilayah-wilayah tertentu. D. Karena menjadi dokumen yang hanya dipakai saat peringatan kemerdekaan. Jawabannya A. 8. Dalam pemilihan ketua OSIS, semua siswa berhak memberikan suara dan memilih calon yang dianggap paling pantas. Setiap calon menyampaikan visi dan misi mereka tanpa saling menjatuhkan. Tindakan ini sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. Mengapa sikap ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan demokratis? A. Karena bisa meningkatkan persaingan antar siswa. B. Karena memungkinkan semua suara dihargai dan dihormati. C. Karena membatasi hak pilih pada siswa tertentu saja. D. Karena demokrasi hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Jawabannya B. 9. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara artinya A. Ditulis dalam lambang negara, B. Dijadikan dasar mengatur negara, C. Diajarkan pada pendidikan formal, D. Ditulis dalam dokumen negara. Jawabannya B. 10. Satu-satunya lembaga yang mewakili Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan adalah A. BUPKI, B. PPKI, C. Panitia 9, D. Panitia Hukum Dasar. Jawabannya B. 11. Sebagai ideologi negara atau sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan A. Perisai utama terhadap sisi negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, B. Perjanjian hukum yang telah disepakati dunia, C. Pedoman untuk dapat menguasai negara lain, D. Dasar untuk dapat bekerja sama dengan bangsa yang sudah maju. Jawabannya A. 12. Bentuk kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan melalui A. Kerjasama antar umat beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Taat dan patuh pada ketentuan agama masing-masing, C. Kerjasama dan rukun antar umat beragama, D. Keyakinan terhadap kitab suci masing-masing pemeluk agama. Jawabannya A. 13. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa karena nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila sebagai cita-cita moral sebagai pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah bangsa Indonesia dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan fungsi Pancasila sebagai
A. Pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. D. Perjanjian Luhur. Jawabannya A. 14. Pada tanggal 7 September 1944 adalah awal mula Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, kemudian pada tanggal 29 April 1945 Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan janji itu Jepang membentuk BUP. Apa tujuan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? A. Untuk mendapatkan sumber daya alam Indonesia. B. Karena Jepang hampir kalah perang melawan sekutu. C. Untuk mengelabuhi tentara musuh. D. Untuk mendapat simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia. Jawabannya D. 15. Berdasarkan perjanjian dengan Jepang, kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal A. 21 Agustus 1945. B. 17 Agustus 1945. C. 18 Agustus 1945. D. 24 Agustus 1945. Jawabannya D. 16. Di bawah ini adalah tokoh dari golongan muda yang terlibat dalam penculikan Rengas Dengklok. A. Soekarno dan Muhammad Hatta. B. Soepomo dan Muhammad Yamin. C. Charul Saleh dan Maramis. D. Adam Malik dan Charul Saleh. Jawabannya D. 17. UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi pada tanggal A. 17 Agustus 1945. B. 18 Agustus 1945. C. 21 Agustus 1945. D. 24 Agustus 1945. Jawabannya B. 18. Arif dan Gilbert adalah siswa kelas 84 di SMPN 11 Mandau yang sudah berteman sejak lama. Dikarenakan perbedaan pendapat mereka tampak berjauhan dan tidak saling berinteraksi. Pada suatu hari ketika jam istirahat sekolah, Gilbert melihat dari kejauhan Arif sedang mengalami perundungan fisik. Jika kamu menjadi Gilbert, apa yang akan kamu lakukan? A. Membiarkan saja seolah tidak tahu karena sebenarnya saya juga takut. B. Menolong dan kemudian memberi nasihat kepada Arif dengan kata-kata bijak. C. Menolong dan kemudian menasehati Arif lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. D. Menolong dan kemudian melaporkan kepada guru. Jawabannya D. 19. Setiap setahun sekali di SMPN 11 Mandau selalu melakukan pemilihan ketua OSIS. Rizky sebagai siswa SMPN 11 Mandau tentu memiliki hak suara. Tak lupa sebelum memberikan hak suaranya Rizky selalu berdoa. Pemilihan ketua OSIS dan sikap Rizky merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1 dan 2, B2 dan 3, C4 dan 1, D5 dan 4. Jawabannya C. 20. Di dalam Pancasila, setiap sila memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Berdasarkan pernyataan ini, bagaimana peran sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari? A. Mendorong warga negara untuk bersaing satu sama lain. B. Menjaga kerukunan dan mengutamakan persatuan di tengah perbedaan. C. Menekankan hak individu di atas kepentingan bersama. D. Mempertahankan tradisi dan adat tertentu tanpa menghormati yang lain. Jawabannya B. 21. Pada suatu hari, seorang siswa melihat temannya kesulitan memahami pelajaran di kelas. Ia kemudian menawarkan diri untuk membantu belajar bersama di luar jam pelajaran. Tindakan ini mencerminkan nilai Pancasila yang penting untuk diterapkan. Nilai apa yang paling tepat menggambarkan tindakan tersebut? A. Mengutamakan kepentingan diri sendiri. B. Gotong royong untuk membantu sesama. C. Mengabaikan teman yang kesulitan. D. Mementingkan persaingan dalam belajar. Jawabannya B. 22. Dalam kegiatan diskusi kelas, semua siswa diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat. Setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan untuk mencapai keputusan bersama. Tindakan ini sesuai dengan nilai Pancasila dalam sila keempat. Mengapa penerapan nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari? A. Untuk memastikan semua orang merasa dihormati dan suara mereka didengar. B. Agar orang yang lebih tua saja yang didengar pendapatnya. C. Untuk menunjukkan bahwa keputusan harus cepat diambil tanpa berdiskusi. D. Agar siswa merasa lebih takut dalam menyampaikan pendapatnya. Jawabannya A. 23. Di sebuah desa, masyarakat bekerja sama membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum.
Mereka melakukannya secara sukarela dan saling membantu satu sama lain. Perilaku gotong royong ini mencerminkan nilai Pancasila yang penting untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Mengapa gotong royong menjadi nilai penting dalam pandangan hidup bangsa Indonesia? A. Karena gotong royong hanya diperlukan di desa. B. Karena gotong royong menciptakan persatuan dan kepedulian di antara warga. C. Karena gotong royong adalah kewajiban yang harus dipenuhi semua orang. D. Karena gotong royong hanya dilakukan oleh laki-laki di masyarakat. Jawabannya B. 24. Contoh konstitusi berikut yang merupakan konstitusi tidak tertulis adalah A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. B. UUD NRI tahun 1945. C. Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR RI. D. Peraturan sekolah yang terdapat pada buku saku sekolah. Jawabannya C. 25. Jika terdapat sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, maka A. Peraturan tersebut tetap dapat berlaku. B. Peraturan tersebut harus tetap ditaati. C. Peraturan tersebut harus dicabut. D. Peraturan tersebut harus diwaspadai. Jawabannya C. 26. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 adalah A. Sebagai hukum tidak tertulis tertinggi dan urutan pertama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. B. Sebagai hukum tertulis tertinggi dan urutan pertama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. C. Urutan pertama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sumber inspirasi seluruh rakyat Indonesia. D. Sebagai hukum tertulis tertinggi dan urutan pertama dalam menegakkan hukum di Indonesia. Jawabannya B. 27. Hukum dasar diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemimpin yang bersifat A. Anarkis. B. Relatif. C. Absolut. D. Tertinggi. Jawabannya C. 28. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, apa konsekuensi dari keputusan tersebut? A. Undang-undang tersebut akan tetap berlaku. B. Mahkamah Agung akan mengkaji ulang keputusan tersebut. C. Undang-undang tersebut harus segera dicabut atau diperbaiki. D. Presiden dapat mengabaikan keputusan tersebut. Jawabannya C. 29. Mengapa penting bagi Undang-Undang Dasar 1945 berada pada posisi tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia? A. Karena UUD 1945 dapat diubah oleh DPR. B. Karena UUD 1945 hanya berlaku sementara. C. Karena semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan UUD 1945. D. Karena pemerintah dapat mengabaikannya dalam keadaan darurat. Jawabannya C. 30. Dalam sebuah kasus, sebuah peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah. Apa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat? A. Menetapkan peraturan baru untuk menguatkan peraturan pemerintah. B. Mencabut peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan daerah. C. Meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan daerah agar sejalan dengan peraturan pemerintah. D. Mengabaikan permasalahan tersebut. Jawabannya C. 31. Perhatikan pernyataan berikut. Peraturan Presiden, Perpres, adalah produk hukum yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungan antara peraturan Presiden dan undang-undang? A. Peraturan Presiden dapat menggantikan undang-undang jika diperlukan. B. Peraturan Presiden harus sejalan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembuatannya. C. Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari undang-undang. D. Peraturan Presiden tidak perlu disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Jawabannya B. 32. Jika sebuah peraturan daerah, Perda, kabupaten bertentangan dengan sebuah peraturan pemerintah, PP, langkah apa yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah daerah? A. Mengabaikan peraturan pemerintah dan tetap menjalankan peraturan daerah. B. Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan peraturan daerah. C. Menyesuaikan isi peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. D. Membuat peraturan presiden yang baru agar peraturan daerah tetap berlaku. Jawabannya C. 33. Pada sidang bukti pertama, para tokoh membahas dasar negara Indonesia. Setelah beberapa kali pertemuan, lahirlah Piagam Jakarta yang merupakan rancangan pertama UUD. Namun,
Piagam Jakarta akhirnya diubah demi menjaga persatuan bangsa. Apa alasan utama perubahan tersebut? A. Untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat. B. Agar Pancasila lebih mudah dihafal oleh rakyat. C. Untuk menjaga persatuan dengan tidak mengutamakan satu kelompok agama. D. Agar pemerintah lebih berkuasa tanpa adanya perdebatan. Jawabannya C. 34. Dalam sidang-sidang BUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang budaya dan agama hadir untuk merumuskan dasar negara dan UUD. Apa makna penting dari keberagaman anggota sidang dalam proses perumusan UUD 1945? A. Memperlihatkan perbedaan pendapat yang besar. B. Mengutamakan pandangan kelompok mayoritas. C. Mengutamakan kesejahteraan wilayah tertentu. D. Mewujudkan persatuan dalam keberagaman bangsa. Jawabannya D. 35. Dalam perubahan UUD NRI tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar yang tidak boleh dilanggar, di antaranya adalah A. Mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. B. Mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Melakukan perubahan dengan cara menambah pasal perubahan dan menghilangkan pasal sebelumnya. Jawabannya C. 36. UUD NRI tahun 1945 juga berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Mengapa pembatasan kekuasaan pemerintah ini penting dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia? A. Agar pemerintah bisa menjalankan tugas tanpa batas. B. Agar seluruh kekuasaan dapat dikendalikan oleh satu kelompok saja. C. Agar pemerintah menjalankan kekuasaan sesuai dengan aturan dan tidak menyalahgunakannya. D. Agar pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membuat keputusan tanpa perlu persetujuan rakyat. Jawabannya C. 37. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD NRI tahun 1945, diantaranya adalah A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tidak tertulis. B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR. D. Dapat mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya B. 38. Dalam proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR, langkah utama yang dilakukan adalah mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden, kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Barulah apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maka A. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. B. Presiden boleh tidak mengesahkan undang-undang karena dianggap tidak memihak padanya. C. Presiden bersama menteri terkait kembali membahas rancangan undang-undang guna kepentingan pemerintah. D. Rancangan undang-undang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Jawabannya A. 39. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, proses penyusunan peraturan daerah provinsi apabila diusulkan oleh gubernur adalah A. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD, kemudian DPRD bersama gubernur membahas rancangan perda. Apabila disetujui bersama maka rancangan perda disahkan oleh DPRD. B. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD, kemudian DPRD bersama gubernur membahas rancangan perda. Apabila disetujui bersama maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. C. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD, kemudian DPRD bersama gubernur membahas rancangan perda. Apabila disetujui bersama maka rancangan perda disahkan oleh DPRD menjadi perda provinsi. D. DPRD mengajukan rancangan perda kepada gubernur, kemudian DPRD bersama gubernur membahas rancangan perda. Apabila disetujui bersama maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Jawabannya B. 40. Peran generasi muda dalam penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah A. Menjadi contoh dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. B. Mengajak dan mendorong orang lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. D. Semua jawaban benar. Jawabannya D. 41. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila di era globalisasi adalah A. Ikut melaksanakan gotong royong di lingkungan masyarakat dengan terpaksa. B. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. C. Semua jawaban benar.
D. Tidak melakukan filter terhadap informasi yang masuk ke Indonesia. Jawabannya B. 42. Peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam implementasi peraturan perundang-undangan adalah A. Membuat undang-undang baru. B. Menerapkan hukuman kepada pelanggar hukum. C. Memberikan saran kepada DPR dalam pembentukan undang-undang. D. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jawabannya B. 43. Pengertian dari implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah A. Proses pembentukan undang-undang oleh DPR. B. Penegakan hukum oleh kepolisian. C. Proses menerapkan dan melaksanakan peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. D. Proses revisi dan amandemen UUD NRI tahun 1945. Jawabannya C. 44. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk melaksanakan A. Keinginan Presiden yang dia anggap baik. B. Keinginan pemerintah yang berkuasa. C. Keinginan pejabat negara yang paling mulia. D. Undang-undang sebagaimana mestinya. Jawabannya D. 45. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang A. Mengikat ke dalam dan keluar majelis. B. Tidak mengikat pada siapapun. C. Mengikat pada sebagian masyarakat. D. Kekuatan hukum yang paling tinggi. Jawabannya A. 1. Indonesia adalah negara yang besar, yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia setelah India, Cina, dan Amerika, serta negara terluas ke-15 di dunia menjadikan negara kita negara yang sangat beragam. Hebatnya para founding fathers, bapak pendiri bangsa, kita mampu menciptakan ideologi sendiri dengan ciri khas bangsa Indonesia. Ideologi apa yang dimaksud? Jawabannya, Pancasila. 2. Dalam sejarahnya, pembentukan panitia kecil terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dan 13 Juli 1945. Sebutkan satu tokoh yang merupakan anggota dari kedua panitia kecil tersebut. Jawabannya, MRA Maramis. 3. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Jawabannya, UUD NRI tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PP, Peraturan Presiden, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. 4. Sebutkan 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jawabannya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan. 5. Dalam sejarahnya UUD NRI tahun 1945 disusun oleh Bupki dan disahkan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sampai saat ini, tahun 2024, UUD NRI tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan amandemen yaitu tahun. Jawabannya, 1999, 2000, 2001, dan 2002. 6. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang. Jawabannya, sama sederajat. 7. Dalam sejarahnya, Bupki pernah melakukan 2 kali sidang yaitu pada tanggal 29 Mei SD 1 Juni 1945 dan 10 Juli SD 17 Juli 1945. Apa saja agenda dari kedua sidang tersebut? Sebutkan minimal 3. Jawabannya, pembahasan tentang dasar negara, pembahasan tentang wilayah negara, pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. 8. Amandemen terakhir UUD NRI tahun 1945 dilakukan pada masa pemerintahan? Jawabannya, Presiden Megawati Soekarno Putri. 9. Apa tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 dengan cara adendum? Jawabannya, untuk kepentingan bukti sejarah. 10. Berdasarkan hierarki norma hukum, peraturan perundang-undangan biasanya memiliki kedudukan yang. Jawabannya, tertinggi.